Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam bab 3 ini kita akan membahas tentang menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua berbakti kepada guru. Dan yang ketiga sikap hormat kepada orang lain. Orang tua dan guru. Orang tua dan guru memiliki jasa yang besar bagi kehidupan kita. Berkat orang tua, kita dapat tumbuh dengan kasih sayang. Dan berkat guru, kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebagai seorang muslim, kita harus berbakti kepada orang tua dan guru. Bagaimana caranya? Yuk, kita pelajari bersama. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbakti dan taat kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dalam hidup, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridor rabbi fi ridul walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua,
dan murka Allah juga terdapat pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah yang pertama, melaksanakan perintah orang tua yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap sopan dan berkata lemah lembut. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua dengan berbuat baik. Yang keempat, bersedekah atas nama orang tua apabila keduanya telah meninggal dunia. Dan yang kelima, bersilaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dari orang tua yang telah meninggal. Selain itu, jangan lupa mendoakan orang tua baik ketika hidup maupun sudah meninggal. Berikut doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu kecil. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada guru. Siapa itu guru? Guru adalah orang tua kedua kita setelah ayah dan ibu. Dengan menghormati dan berbakti kepada guru, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Berbakti kepada guru bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Melaksanakan perintah guru. 2. Bersikap sopan dan bicara lemah lembut. 3. Melaksanakan perintah guru. 4. Mendengarkan guru saat mengajar. 5. Mendengar nasihat guru dan melaksanakannya. 6. Bersikap rendah hati. 7. Tidak memotong pembicaraan guru. 8. Tidak malu bertanya saat kesulitan. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa ya mendoakan guru, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan yang selanjutnya adalah sikap hormat kepada orang lain. Selain orang tua dan guru, kita harus menghormati orang lain. Dalam bergaul, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Ada perbedaan agama, warna kulit, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikut adalah sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Yang pertama, bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, tidak menyakiti hatinya. Yang ketiga, memberi salam ketika bertemu. Dan yang terakhir, mendengar dan melaksanakan nasihatnya. Dan berikut adalah sikap hormat kepada teman sebaya. Apa saja? Yang pertama adalah memberi salam ketika bertemu. Yang kedua, tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, saling menghargai. Dan yang keempat, bersikap ramah dan tidak menyakiti hatinya. Dan selanjutnya, bagaimana sikap hormat kepada orang yang lebih muda? Berikut, yang pertama, menjadi contoh yang teladan dan baik. Yang kedua, memberikan nasihat yang baik. Yang ketiga, membantu jika ada kesulitan. Demikian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.